Semuanya, welcome to my channel. Oke, perkenalkan aku Akyadi, mahasiswa dari program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Swadaya Gunung Jati. Oke, di video kali ini aku bakalan ngegas dan semoga bermanfaat juga buat teman-teman yang lagi belajar. Oke teman-teman, di video kali ini kita bakal ngebahas mengenai implementasi kinerja dalam manajemen SDM. Kita bakalan ngebahas mengenai tingkat kinerja dulu. Yang pertama ada kinerja dari organisasi, yaitu pencapaian hasil pada tingkat atau unit analisis organisasi. Kinerja ini berkaitan dengan tujuan, rancangan organisasi, dan manajemen organisasi. Dan kemudian diproses atau kinerja proses, yaitu pada proses tahapan dalam menghasilkan produk atau pelayanan. Ini dipengaruhi tujuan proses, rancangan proses, dan manajemen proses. Dan yang ketiga adalah kinerja individu atau pekerjaan, pencapaian atau efektivitas pada tingkat pegawai atau pekerjaan. Ini dipengaruhi tujuan pekerjaan sendiri, rancangan pekerjaan, dan manajemen pekerjaan, serta karakteristik individu, yaitu menurut Rumier dan Bridge tahun 1995. Lantas di sini ada garis besar dari kategori arti kinerja. Menurut Bernadi tahun 2001, kinerja merupakan catatan hasil yang diproduksi atau dihasilkan, atau fungsi atau aktivitas selama periode waktu tertentu. Nah, kinerja ini sebagai hasil, bukan karakter sifat dan perilaku. Sedangkan menurut Richard pada tahun 2003, kinerja sebagai hasil juga terkait dengan produktivitas dan efektivitas. Produktivitas merupakan hubungan antara jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dengan jumlah tenaga kerja, modal, dan sumber daya yang digunakan dalam produksi itu. Nah, kinerja merujuk pengertian sebagai perilaku merupakan seperangkat perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi atau unit organisasinya. Di sini sudah ada beberapa pendekatan untuk mengukur sebuah kinerja. Ada pendekatan ukuran standar kinerja dalam melakukan pengukuran, yaitu pendekatan personality traits, yaitu mengukur kepemimpinan, inisiatif, dan sikap. Pendekatan perilaku, yaitu mengukur umpan balik, kemampuan presentasi respon terhadap komplain. Dan yang ketiga adalah pendekatan hasil, mengukur kemampuan produksi, menyelesaikan produk selama jadwal pengiriman produksi atau jualan. Selanjutnya ada aspek pengukuran kinerja, yaitu ada produktivitas, kualitas, ketepatan waktu, putaran waktu, penggunaan sumber daya, dan biaya. Untuk jenis ukuran kinerja sendiri di sini adalah ukuran uang, pendapatan, pengeluaran, dan pengembalian. Ada ukuran upaya atau dampak, capaian sasaran, penyelesaian proyek, tingkat pelayan, kemampuan mempengaruhi, dan ukuran reaksi, penilaian rekan kerja, pelanggan, pemegang pekerjaan lainnya. Dan terakhir adalah ukuran waktu, pelaksanaan kerja dibandingkan jadwal, batas, kecepatan, respon, dan jumlah sasaran. Ukuran kinerja ini dibagi menjadi beberapa dimensi, yaitu adalah kehandalan, daya tanggap, kompetensi, akses, kesopanan, komunikasi, kejujuran, keamanan, pengetahuan terhadap pelanggan, dan bukti langsung. Lalu apa saja sih perspektif atau aspek balance course dalam mengembangkan pengukuran kerja? Ada pengukuran kerja dari aspek keuangan, pengukuran aspek pelanggan, aspek proses bisnis internal, aspek pertumbuhan, dan pembelajaran. Untuk indikator dalam mengukur kinerja organisasi yaitu ada produktivitas, kualitas layanan, responsif, responsibilitas, dan akuntabilitas. Nah, di sini ada indikator yang berbeda, yaitu mengenai indikator penilaian kinerja organisasi. Itu adalah efisiensi, efektivitas, keadilan, dan daya tanggap. Ukuran kerja pelayanan dikembangkan menjadi 14 unsur untuk mengukur IKM. Yaitu ada prosedur pelayanan, persyaratan pelayanan, kejelasan petugas pelayanan, kedisiplinan petugas pelayanan, tanggung jawab petugas, kepemimpinan petugas, kecepatan pelayanan, keadilan mendapatkan pelayanan, kesopanan dan keramahan petugas, kewajiban biaya pelayanan, kapasitas biaya pelayanan, kapasitas jadwal pelayanan, kenyamanan lingkungan, serta keamanan pelayanan. Ada juga indikator kinerja organisasi yang dijadikan pedoman menyusun laporan kinerja. Baik teman-teman, mungkin sekian yang dapat aku sampaikan di video kali ini, yaitu mengenai implementasi kinerja
atau indikator dan dimensi sebuah kinerja. Semoga bermanfaat dan happy watching semuanya. Thank you.